Ini ingat, ada yang disebut syariat, hukum Allah. Syariat sama dengan hukum Allah. Hukum Allah itu jelas, nggak perlu ditafsir-tafsir. Orang nggak akan ada beda di situ. Contohnya sholat 5 waktu, nggak boleh beda, Pak. Subuh 2 rakaat, itu nggak boleh ada beda. Itu namanya hukum Allah. Maka dalam bab ini nggak boleh ada perbedaan. Oh, saya lagi rajin nih, subuhnya 3 rakaat aja deh, atau 2,5. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi cara ngangkat tangan, bacaan yang dibaca, kunut tidak kunut, itu masuk ke fikih. Fikih itu pendapat ulama ahli syariat dalam memahami Quran dan Sunnah. Pendapat ulama, garis bawahi. Sunnahnya bisa sahih, bisa tidak sahih, tergantung ulamanya yang memahami. Oleh karena itu, wilayah fikih, wilayah orang pasti berbeda. Beberapa ustadz, dai, belum sampai level mujtahid atau mufti atau ulama, dia baru mubaligh. Maka dia nggak bisa bedain ini hukum Allah yang satu makna, tidak ada duanya, atau hukum fikih. Hukum fikih pasti banyak. Nah, ingat-ingat, kalau persoalan yang sedang kita hadapi itu hukum Allah, tidak ada perbedaan di situ. Jika dia masuk ke hukum fikih, berarti ada ulama. Ulama 1 atau 2? Ya, banyak, ya. Banyak sekali. Aisyah mengatakan perempuan sholat di rumah. Ibnu Umar bilang sholat perempuan boleh di masjid. Dua-duanya klaim ini ajaran Nabi. Sama-sama Sahih Bukhari. Makanya Imam Bukhari masukin itu dua-duanya dalam satu bab, Kitabul Masajid, supaya orang tahu bahwa di zaman Nabi sudah ada perbedaan. Apalagi tentang sholat tobat. Sholat tobat itu sebenarnya mirip dengan sholat hajat atau sholat himmah, ya. Sholat ada hajat. Sholat hajat itu kan diperdebatkan juga namanya. Nah, perlu dikasih tahu bahwa nama-nama sholat itu wilayah fikih. Pasti ulama beda di situ, ya, nggak ada kata sepakat di situ. Lalu gimana pendapat kita? Bagi saya, emang tidak ada namanya sholat taubat, tapi ada namanya sholat orang lagi taubat, dia minta dosanya diampuni. Nah, hajat nggak namanya itu? Ulama sebagian bilang itu namanya sholat taubat. Jadi cuma beda penamaan, barangnya sama, gitu ya. Sama mandi tobat juga begitu. Kan ada hadis orang masuk Islam disuruh Nabi mandi. Oleh sebagian ulama ini dianggap mandi masuk Islam, tapi bagi yang lain disebut mandi tobat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini wilayah fikih, ibu ikuti saja mana yang ibu yakini. Namun bagi saya itu boleh-boleh saja, tapi saya tidak melakukannya. Yang saya lakukan adalah sholat sunat biasa aja. Orang sholat sunat apa misalnya? Sholat sunat 2 rakaat setelah sholat azan asar. Apa kata Nabi? Orang yang sholat sunat setelah azan asar sampai sebelum asar, maka Allah bebaskan dia dari neraka. Hadis Tirmizi, dan hadis ini diperdebatkan. Ada yang bilang itu dhaif. Yang bilang dhaif akhirnya mengatakan hadis ini berarti sholat sunat setelah azan asar bid'ah. Enggak, itu keliru. Sama Pak, saya suka pakai tasbih pendek gini. Ada hadis dhaif. Apa kalimatnya? Ni'mal mudzakkir as-sabha. Senikmat-nikmat sebaik-baik alat hitung pengingat kepada Allah adalah tasbih. Hadis ini dhaif, bahkan maudhu, palsu. Tidak semua dalil, isi dalilnya salah. Contoh, saya bilang Nabi bersabda Monas di Jakarta. Pernah nggak Nabi ngomong gitu? Pasti ini palsu ya. Tapi isinya benar nggak? Nah, ada yang disebut dalil. Ini dalil. Dalilnya palsu, dhaif. Tapi madlul. Apa arti madlul? Isi dari dalil itu benar. Lalu gimana cara membuktikan benernya? Bukan pakai hadis itu, pakai riwayat lain. Kita cek, ternyata dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian Imam Ibnu Katsir, semua imam-imam itu, bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan
kalau orang sholat tasbih ke sholat apa, dia ngitung tasbihnya Pak, pakai alat ini, lagi sholat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bolehkah, kata orang ya, menghitung pakai tasbih alat gini, bacaan saya lagi sholat. Misalnya qul huwallah, saya mau khatamin 100 satu rakaat, dihitung pakai ginian. Apa kata Ibnu Taimiyah, Imam Salafiyah, ada di Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Boleh, la ba'sa bih. Silakan dicek. Tapi sekarang orang yang klaim ikut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu bid'ah. Ibnu Taimiyah dalam sholatnya bolehin Pak, apalagi di luar sholat. Kalau bagi saya bid'ah, dalam sholat bagi saya bid'ah, tapi di luar sholat nggak bid'ah. Ini aja udah beda ya. Ini namanya fikih. Namanya apa? Fikih. Fikih itu nggak akan ketemu Pak sampai kiamat. Orang yang maksain satu model, dia telah meruntuhkan peradaban fikih Islam. Fikih Islam itu indahnya ketika beda, mesti beda. Makanya saya sarankan imam di sini sesekali mohon kunut, yang biasa kunut sesekali nggak kunut, biar dapat keberkahan hadis Bukhari yang mengatakan muhdas, begitu kata sahabat Nabi. Ini kan bid'ah, tapi kan ditolak lagi sama hadis lain. Ya udah sesekali. Ini perkataan siapa? Imam ahli hadis, murid Imam Bukhari, namanya Ibnu Khuzaimah. Beliau meriwayatkan Nabi kadang berkunut, kadang tidak berkunut. Kalau yang udah biasa dari dulu berkunut, lamain aja berdirinya kunut sendiri. Kasih kesempatan bagi orang-orang yang tidak berkunut untuk dia menikmati tidak kunut. Ya, Pak Imam ya, silakan diamalkan ini hadis. Oh, saya ikut mazhab. Oke, mengikuti Nabi lebih aula daripada pendapat. Ya, jika ikut Nabi itu lebih kuat. Ini yang dimau oleh imam mazhab tersebut. Kira-kira begitu. Ya, setuju ya. Biar nanti di saat yang lain ya kunut. Jadi tipsnya gimana? Imamnya lamain aja berdirinya, dia kunut sendiri. Nanti besok mungkin minggu ini kunut, minggu depan sesekali tidak kunut. Itu nggak apa-apa, nggak perlu sujud sahwi. Karena niatnya mengamalkan sunnah. Beda kalau orang udah biasa kunut dari kecil, lalu lupa, dia disunnahkan memang sujud sahwi. Itu ada babnya di fikih. Itu nggak aneh Pak, itu nggak bid'ah, malah itu sunnah. Ya, ada lagi pertanyaan?